Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka ala nahjihi ila yaumiddin. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ikhwani fillah arsadukumullah, jamaah Masjid Jami yang saya muliakan, marilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk mentadaburi setiap kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita. Apalagi kalau itu bisa kita jadikan sebagai upaya untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menapaki sunnah beliau hingga hari kiamat. Semoga kita juga termasuk bagian dari umat beliau yang mampu ittiba, mengikuti sunnah, serta diakui oleh Nabi Muhammad kelak menjadi bagian dari umat beliau yang istiqomah. Malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang masa lalu yang akan kita kaitkan dengan masa kini. Sebenarnya kenapa saya tertarik membahas ini, itu berawal dari ramainya pembahasan di media sosial ketika Maroko bisa lolos ke babak 8 besar. Jadi awal-awal Piala Dunia ini agak beda ya. Awal-awal pergolakan Piala Dunia 2022 agak berbeda dengan Piala Dunia sebelum-sebelumnya. Kalau kita lihat di awal-awal masih babak grup, yang viral justru bukan pertandingan sepak bolanya, tetapi perang isu antara Barat yang saat itu isu yang diangkat adalah pelanggaran HAM, karena beberapa kapten dari beberapa negara yang menggunakan bel kapten ya, yang di situ mengandung unsur support dan dukungan terhadap LGBT, itu dilarang di Qatar. Menurut mereka ini pelanggaran HAM. Di antara yang paling keras isunya adalah Jerman, karena mereka sampai membuat pose tutup mulut ya. Itu sebagai sindiran atau bentuk protes mereka terhadap kebijakan Qatar yang saat itu melepas atau melarang bel yang di situ ada dukungan terhadap LGBT. Diikuti lagi oleh beberapa tim lainnya seperti Inggris, ada Denmark, ada Swiss, bahkan Wales juga kapten-kaptennya menggunakan bel itu, menggunakan karet itu. Di sisi lain, isu keislaman juga kuat, karena Qatar dalam Piala Dunia kali ini membuka acaranya dengan menampilkan sosok seorang yang memiliki keterbatasan dengan surat Ar-Rahman-nya, yang saat itu menyitir firman Allah Subhanahu wa taala tentang persatuan ya. Kemudian isu-isu tentang peraturan-peraturan bagaimana adab berpakaian di Qatar juga ini semakin mencuat. Jadi awal-awal Piala Dunia justru yang disibukkan adalah perang isu itu antara pelanggaran HAM dengan Islam yang kental sekali diterapkan dalam peraturan-peraturan di Piala Dunia Qatar. Ketika Maroko bisa lolos, bisa mengalahkan Belgia saat bisa lolos ke 8 besar, disitulah isunya mulai berbeda lagi. Kita seakan-akan dibuat nostalgia dengan bagaimana Islam awal mula masuk dari Afrika Utara
masuk melalui Spanyol atau Andalus ya, satu negeri Maghrib saat itu, di mana itu adalah gerbang penaklukan Spanyol, bahkan itu nanti sampai ke Turki. Maka sebenarnya kalau saya katakan pertandingan atau peperangan saat itu yang terjadi, saya ilustrasikan dengan pertandingan sepak bola di atas lapangan hijau, ya tidak etis juga sebenarnya, karena jauh, karena mereka berdarah-darah ya, perjuangan kaum muslimin saat itu memakan banyak korban, banyak para syuhada yang wafat dan meninggal saat penaklukan Eropa. Tetapi saya hanya akan mengulang saja pembahasan tentang penaklukan Eropa dengan sudut pandang Piala Dunia sekarang, agar kita lebih memahami bagaimana alur masuknya Islam ke Eropa, biar kita lebih gampang, karena cocok semua ini antara ketika nanti Maroko berhadapan dengan Spanyol, kemudian Portugal, sampai nanti akhirnya ketemu dengan Prancis, itu persis dengan perjalanan sejarah kaum muslimin saat penaklukan Eropa. Jadi saya kasih judul itu ya, semoga bisa mewakili apa yang saya sampaikan. Kita akhirnya pulang dari pengajian ini punya gambaran utuh tentang bagaimana masuknya Islam ke Eropa, kemudian bagaimana perjuangan kaum muslimin di sana, sehingga kita tidak tenggelam dalam cerita-cerita dongeng, cerita-cerita fiktif, yang kita punya sejarah keemasan yang harus kita pelajari. Kenapa mereka bisa berjaya, bahkan apa penyebab mereka runtuh, sehingga kita mengambil pelajaran dari situ. Ini ya, ini peta dunia yang akan kita pelajari hanya sebagian kecil ini. Afrika Utara masuk ke Eropa bagian barat. Kalau saya zoom lagi, nanti seperti ini jadinya. Lingkarannya di sini yang akan kita bahas. Maroko, Spanyol, Portugal, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Ehwanifidin arsadukumullah. Kalau saya zoom lagi, maka nanti akan masuk seperti ini. Ini wilayah peta Andalusia lama. Jadi Andalusia dulu mencakup beberapa wilayah seperti Sevilla, kemudian Cordoba, bahkan Granada saat itu. Itu masih kecil ya, artinya belum meluas kekuasaan Islam di Andalus saat itu. Nah ini peta wilayah kekuasaan Andalus di saat masa terluasnya. Ini peta lama seperti ini Andalus, bisa dilihat. Kalau Bapak Ibu lihat ke peta hari ini, maka akan jadi seperti ini. Nah ini, jadi peta hari ini Andalusia itu mencakup wilayah Spanyol, Portugal, dan sebagian wilayah Prancis. Ini sama ya. Ini Andalusia, peradaban Islam Andalusia di masa terluasnya saat itu. Kemudian hari ini terbagi menjadi dua negara besar, Portugal, Spanyol, ditambah sebagian kecil wilayah Prancis. Bapak sekalian, kenapa saya tertarik membahas ini? Jadi dulu awal mulanya adalah penaklukan Islam di Eropa berawal dari keinginan salah seorang pejuang pada masa kekhilafahan Umayyah, yaitu Musa bin Nusair, di mana saat itu beliau sudah berkuasa dan dakwahnya sudah meluas di wilayah Maghrib, di wilayah Maroko, di Maghribi. Sudah meluas dakwah kaum muslimin di wilayah Maroko, di mana rata-rata penduduknya saat itu adalah dari kaum barbar atau Berber ya. Itu di sini. Nah, ada satu riwayat dari Rasulullah SAW, Konstantinopel berarti di Turki, hanya akan dapat ditaklukkan dari arah laut. Dan jika kalian dapat menaklukkan Andalusia,
niscaya kalian akan mendapatkan pahala yang sama dengan mereka yang menaklukkan Konstantinopel di akhir zaman. Karena jaraknya 2 dinasti ini ya. Konstantinopel nanti ditaklukkan pada masa Kesultanan Muhammad Al-Fatih Mehmed II, yaitu Turki Utsmani, sedangkan Maroko masuk atau Musa bin Nusair ini masih wilayah atau masih pada masa Umayyah. Bahkan masih ada seorang tabiin yang hidup saat itu adalah Abdurrahman Al-Ghafiqi yang nanti memimpin perang melawan Prancis. Syukran. Jadi dari situ Pak, motivasinya adalah Musa bin Nusair melihat bahwa Konstantinopel itu sebuah nubuah, bahwa nanti di akhir zaman Konstantinopel akan ditaklukkan oleh sebaik-baik panglima dan sebaik-baik prajurit. Tapi masalahnya adalah Konstantinopel akan ditaklukkan melalui wilayah laut, dan siapa saja yang mampu menaklukkan Andalus, dia memiliki keutamaan yang sama dengan mereka yang menaklukkan Konstantin. Karena inilah akhirnya membuat Musa bin Nusair berpikir keras bagaimana caranya untuk menaklukkan Andalus, di mana saat itu mereka hanya berjarak kurang lebih 13-15 km, tetapi dipisahkan oleh laut. Musa bin Nusair berpikir keras ini ya. Jadi cikal bakal penaklukan Konstantin itu nggak serta-merta kaum muslimin tiba-tiba menang lawan Konstantin, enggak. Mulai dari idenya Musa bin Nusair dengan hadis penaklukan Konstantinopel, lalu dikuatkan dengan hadis penaklukan Andalusia. Dari situlah Musa bin Nusair berkeinginan kuat untuk menaklukkan Andalusia sebelum nanti menjadi cikal bakal penaklukan Konstantinopel. Nah ini Maroko di sini, ya, Andalusia di sini. Mereka hanya dipisahkan oleh selat yang nanti akhirnya kita akan mengenal selat ini dinamai dengan selat Jabal Tariq atau Gibraltar. Ini menarik ini ya, selat Gibraltar ini memisahkan 2 benua, antara benua Eropa di atas dan benua Afrika di bawah, sekaligus memisahkan laut tengah atau Mediterania dengan samudra Atlantik. Ini ya, kalau kita lihat ini di sebelah kiri, jadi ini selat Gibraltar. Ini selat Gibraltar memisahkan antara 2 benua besar, yaitu Afrika dan Eropa, memisahkan 2 laut besar, yaitu Laut Tengah atau kita kenal dengan Mediterania dan Samudra Atlantik. Menariknya lagi adalah selat Gibraltar yang memisahkan 2 air yang model airnya berbeda. Ini kita lihat, ini di selat Gibraltar, ini di selat Jabal Tariq. Jadi ketika Musa bin Nusair semakin memiliki kedudukan yang kuat di Afrika Utara, kemudian Islam di sana begitu cepat menyebar, kemudian beliau mempelajari bagaimana semangatnya kaum barbar saat itu yang baru-baru mempelajari Islam, maka saat itu Musa bin Nusair berkeinginan dan kuat tekadnya bagaimana mengutus pasukan untuk menaklukkan Andalus yang berada di seberang pulaunya. Tapi masalahnya ini, di antara 2 kelemahan yang dimiliki kaum muslimin saat itu adalah kaum muslimin tidak punya armada laut atau perahu yang besar untuk digunakan menyeberang dari Maroko menuju Andalus yang jaraknya kurang lebih hanya 13 kilo. Sini pematang rebah kurang lebih ya. Ini sini Afrika, di sana udah Eropa. Tapi nggak ada alat untuk menyeberang ke sana. Ini masalah pertama yang harus dipecahkan. Masalah kedua, kalau mau menyeberang ke Andalus harus melewati pulau-pulau kecil, di mana saat itu pulau-pulau kecil itu masih dalam kekuasaan orang-orang kafir yang kita kenal dengan Kepulauan Balear. Di situ ada 3 pulau, ada Mallorca, Manuraka, dan Ibiza. Ini masalah yang kedua.
pertama sudah kaum muslimin tidak punya armada untuk mengangkut pasukan menyeberangi pulau atau menyeberangi benua malah. Yang kedua, di tengah-tengah benua itu ada pulau-pulau kecil yang dikuasai oleh orang-orang kafir. Maka saat itu saya singkat ceritanya, saat itu alhamdulillah melalui komando dari Tariq bin Ziyad yang usianya saat itu kurang lebih di angka 20 tahun, dengan semangat yang diberikan oleh Musa bin Nusair, beliau membawa pasukan dari Afrika menuju penaklukan Andalusia, yang kalau dalam sejarah kita kenal, setelah menyeberang ke Andalus, Tariq bin Ziyad membakar kapalnya gitu ya, agar kaum muslimin tidak mikir pulang. Jadi kalau nggak menang mati syahid gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya kaum muslimin bisa menguasai Andalus saat itu. Nah, ikhwan fillah asadukumullah, ini ada satu pernyataan dari salah seorang ilmuwan Eropa. Banyak sebenarnya, tetapi saya ambil diantaranya dua. Namanya Gustave Le Bon. Dalam bukunya La Civilisation des Arabes. Seandainya buku-buku dari perpustakaan Cordoba tidak dibakar, karena saat itu ketika kaum muslimin runtuh di Andalus, itu buku-buku kaum muslimin semuanya dibakar. Dulu waktu seingat saya ketika saya membahas tentang peradaban Islam di Andalus, di masjid ini juga pernah saya sampaikan, bahkan sungai-sungai saat itu menjadi hitam karena tinta dari bakaran buku-buku dari perpustakaan Cordoba. Maka sampai ilmuwan Eropa pun mengatakan begini, seandainya buku-buku dari perpustakaan Cordoba tidak dibakar, niscaya manusia sekarang sudah bisa melakukan perjalanan antar galaksi. Ini mereka kan orang yang tidak beriman ya, sehingga apapun ilmu mereka selalu diukur dengan duniawi. Pernyataan kedua yang menarik adalah Eropa tidak akan seperti yang kita lihat hari ini bila Islam tidak pernah berada di sana selama 8 abad lamanya. Artinya perkembangan Eropa yang hari ini menjadi kiblat, orang kalau sudah pernah ke Eropa itu merasa bangga hari ini, itu tidak akan Eropa semewah, semegah dan semaju hari ini kalau Andalusia selama 8 abad tidak di dalam kekuasaan kaum muslimin. Ini mereka mengakui ini. Dalam bahasa lain begini, kalau Islam nggak masuk ke Andalus, peradaban Eropa akan terlambat sekian ratus tahun lamanya. Maka ikhwan fillah asadukumullah, maka saya sampaikan tadi, kembali ke gerbang pintu tadi itu ya, Islam masuk ke Eropa melalui Andalus, Spanyol ditaklukkan pertama kali. Jadi urutannya kemarin ketika Piala Dunia, setelah masuk 8 besar, Maroko melawan Spanyol dan qadarullahnya menang. Mereka sujud syukur. Kemudian di semifinal ketemu Portugal. Tadi Portugal juga merupakan bagian wilayah Andalusia. Alhamdulillah qadarullah juga menang. Tetapi ketika mau melawan Prancis, nanti kita lihat di dalam sejarah, ternyata juga di dalam sejarah ketika kaum muslimin mau melawan Prancis saat itu, peperangan yang dipimpin langsung oleh Abdurrahman Al-Ghafiqi yang kita kenal namanya perang Bilatus Syuhada, kaum muslimin kalah saat itu. Jadi Prancis sempat melawan kaum muslimin dalam satu peperangan namanya perang Bilatus Syuhada, dipimpin oleh seorang tabi'in namanya Abdurrahman Al-Ghafiqi, tetapi qadarullah kaum muslimin kalah. Dimana saat itu kaum muslimin berjumlah 50.000 pasukan dihadang oleh 20.000 pasukan saja di Paris saat itu ya, di Prancis. Tetapi Abdurrahman Al-Ghafiqi tidak mampu memenangkan pertempuran. Jadi alurnya begitu berarti ya. Eropa ditaklukkan melalui Spanyol, lalu ke Portugal, lalu ketika mau ke Prancis
kalah saat itu. Yang nanti ini adalah cikal bakal perluasan wilayah sampai nanti akhirnya menembus ke daratan Turki. Alurnya seperti itu. Saya akan membahas beberapa isu yang menarik dalam pertandingan Maroko. Ini gambar pertandingan terakhir Maroko melawan Prancis ya. Ketika itu kalah, tapi orang-orang Maroko tim Maroko tetap sujud syukur. Kenapa? Nah, ini juga satu isu yang menarik untuk dibahas. Jadi kalau kita lihat di Indonesia, orang menang sujud syukur itu kan biasa. Ikhwan fillah asadukumullah. Biasa. Kenapa sih harus diheboh-hebohkan? Orang sujud syukur kalau menang ya biasa. Sebagaimana juga pertandingan-pertandingan kita di Indonesia, kalau menang sujud syukur itu biasa. Tapi menariknya adalah timnas Maroko saat itu mendapatkan pujian dari salah seorang ulama ternama yang bernama Dr. Ali Al-Qorodogi. Beliau sampai mengatakan, kami senang Maroko menang, tetapi yang lebih membanggakan kami adalah ketika timnas Maroko begitu bangga dengan agama mereka. Masya Allah. Jadi karena cuitan di Twitter oleh salah seorang ulama ternama inilah akhirnya sujudnya timnas Maroko ketika menang, bahkan ketika kalah, ini menjadi sorotan media, bahkan dibahas, bahkan bisa menjadi wasilah hidayah. Kalau ada yang mengatakan ini orang-orang misalnya orang-orang garis kiri yang mereka terlalu apatis ya, kenapa sih nggak usah lah komen-komen tentang sujud syukurnya timnas Maroko, udah biasa aja kok, di Indonesia juga biasa orang sujud syukur, nggak ada kaitannya sujud syukur dengan kekuatan tendangan bola, nggak ada, katanya gitu ya, nggak ada kaitannya sujud syukur dengan menang dan kalahnya pertandingan. Maka saya akan ulas lagi apa yang telah saya sampaikan di depan tadi. Kenapa sampai Jerman begitu gelisah ketika ketika karet ban kaptennya yang melambangkan tentang LGBT dilarang. Bahkan ini diikuti oleh Inggris, Denmark, Swiss, bahkan Wales tadi saya sampaikan. Karena Piala Dunia dan ini adalah ajang momentum yang sangat bergengsi di dunia, maka pesan-pesan moral sedikit atau sekecil apapun di dalam pertandingan itu akan disorot oleh media, orang akan bertanya-tanya, bahkan dikulik oleh media. Sujud syukurnya Maroko ketika menang bahkan ketika kalah, ini akan menjadi wasilah dakwahnya mereka terhadap ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bel LGBT juga tidak ada pengaruhnya dengan kekuatan tendangan, dengan menang atau kalah, tetapi mereka begitu peduli dengan isu itu, sampai-sampai dibawa kepada isu HAM dan lain sebagainya. Maka sujud syukurnya Maroko ini adalah momentum ya, momentum ketika menjadi wasilah, ketika ditonton oleh jutaan manusia di seluruh penjuru dunia, saat itulah mereka menunjukkan. Karena kesalahan-kesalahan kecil saja, misalnya nggak sengaja dorong, itu kalau di dalam pertandingan sepak bola apalagi kelasnya dunia, ini bisa menjadi sorotan yang besar, apalagi sujud syukur, dan itu rata-rata tidak dilakukan oleh timnas Maroko. Ini yang pertama. Yang kedua, ini apa nih? Bendera Palestina. Karena bendera Maroko nggak gini ya, warnanya merah bendera Maroko kan. Ini bendera Palestina. Kenapa sering sekali timnas Maroko membawa bendera Palestina? Saya penasaran, kenapa timnas Maroko suka bawa bendera Palestina? Apakah itu hanya sekedar selebrasi atau perbuatan karena protes mereka terhadap isu Palestina hari ini, atau sebenarnya Maroko punya hubungan atau benang merah yang bisa kita tarik, yang punya hubungan erat dengan Palestina? Setelah saya baca-baca dalam sejarah, rupanya pada masa Salahuddin Al-Ayyubi ketika beliau mau menaklukkan Baitul Maqdis,
beliau mengumpulkan kaum muslimin bukan hanya dari wilayah bumi Syam saja, bukan hanya dari wilayah Jordan, bukan hanya dari Suriah, bukan hanya dari Palestina, bukan hanya dari Lebanon. Bahkan Salahuddin Al-Ayyubi memanggil atau mengumpulkan pasukan yang mana mereka datang dari Maroko, dan itu banyak sekali. Setelah Baitul Maqdis ditaklukkan oleh kaum muslimin, itu sampai-sampai Salahuddin atas perintah Salahuddin, beberapa orang Maroko suruh tinggal di sana. Berarti ada keterikatan darah perjuangan antara Maroko dan Baitul Maqdis atau Palestina. Makanya wajar kalau hari ini semangat itu masih ada. Kalau saya buka di peta begini, lihat ini Baitul Maqdis, ini Maroko. Jarak mereka 5.000 km. Lebih jauh antara ujung Pulau Jawa, ujung Pulau Sumatera. Kalau Indonesia berapa jaraknya, Pak? Saya malah nggak tahu ini. Coba kita cek ya. Berapa kilo ini? Lima 245. Tadi 536, lebih jauh. Jarak antara Baitul Maqdis sampai ke Maroko lebih jauh daripada dari Sabang sampai Merauke. Dan itu dikumpulkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dalam penaklukan Baitul Maqdis. Bahkan setelah penaklukan, banyak orang Maroko yang disuruh tinggal di wilayah Palestina. Sehingga ya bisa jadi orang-orang Palestina hari ini banyak yang dulunya adalah keturunan Maroko, atau sebaliknya, ketika Andalusia dikuasai kaum muslimin, banyak yang terusir lari ke Maroko. Bahkan bisa jadi sekarang orang-orang Maroko banyak yang nenek moyang mereka adalah dari Spanyol. Hari ini mereka bertanding. Yaitulah manusia, datang dari suku yang berbeda-beda, tetapi intinya adalah satu, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua isu yang sangat paling sering dibahas di dalam pertandingannya Maroko, yaitu sujud syukurnya mereka. Kemudian yang kedua adalah pembelaan mereka terhadap Palestina. Ternyata bukan sekedar gimmick, bukan sekedar main-main, tetapi mereka punya darah perjuangan semenjak penaklukan Baitul Maqdis pada masa Salahuddin Al-Ayyubi, di mana mereka mampu mengendarai kendaraan, ada yang berjalan kaki ribuan kilometer, 5.300 sekian kilometer. Bahkan kalau ingin naik mobil aja, karena daratan semua ya, 4, 5, 6 harian ya, 24 jam 3 harian full kalau pakai mobil hari ini. Tetapi saat itu tentu kendaraannya lebih sulit pada masa penaklukan Baitul Maqdis yang pertama. Kemudian akhwanifiddin asadakumullah, satu lagi pembahasannya selain Maroko, Spanyol, Portugal, dan Prancis, ada satu lagi yang mau saya bahas, karena ini adalah nanti bertemu untuk merebutkan juara ketiga, yaitu Kroasia. Saya bahas karena memang ada kaitannya dengan sejarah Islam. Kalau nggak ada kaitannya nggak saya bahas. Ini tadi saya tulis di sini ya. Kroasia memang namanya tidak seterkenal Prancis dan tidak seterkenal Jerman. Tapi ternyata dia ada satu negara
yang dulu pernah menjadi basis wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Di sini nyempil kecil ya, kecil saja dia. Kalau kita zoom lagi, maka dia akan jadi seperti ini. Ada satu wilayah namanya Balkan, negeri Balkan. Negeri Balkan ini yang saya lingkari ini Balkan ini. Ini Turki. Kemudian ini negeri Balkan. Di mana negeri Balkan diantaranya adalah ada Albania yang 70% Muslim, ada Bosnia yang 50% Muslim. Nah, ada kecil di sini Kroasia. Menariknya adalah Kroasia juga pernah menjadi basis. Ini kenapa saya warnai ini hijau? Hijau ini berarti wilayah kekuasaan Turki sampai nanti akhirnya ke Kroasia, Albania, Kroasia, Bosnia pernah menjadi wilayah kekuasaan di bawah kepemimpinan Turki Utsmani. Berapa tahun lamanya? Saya mendapatkan data ini. Jadi akhwani fillah asadakumullah, negeri Balkan itu adalah negeri yang dulu pernah ditaklukkan oleh kaum muslimin di Turki, dan kaum muslimin pernah menginjakan kaki di sana mulai dari abad ke-16 sampai hampir akhir abad ke-17. Jadi hampir 100 tahun itu mereka berkuasa. Jadi Turki menguasai Kroasia itu hampir 100 tahun lamanya di dalam atau di bawah kekuasaan atau penguasaan kaum muslimin, pemerintahan kekhilafan Turki Utsmani. Hingga akhirnya pada akhirnya Kroasia menang kembali melawan kaum muslimin pada masa pemerintahan Paus Leo X. Bahkan orang-orang Kroasia menjuluki Paus ini dengan julukan Antimural Christianitis, artinya adalah benteng orang-orang Kristen. Karena saat itu setelah sekian berpuluh-puluh tahun, bahkan hampir 100 tahun dikuasai oleh kaum muslimin, akhirnya kembali Kroasia direbut oleh kekuasaan kafir. Dan ternyata Islam pernah menginjak di sana. Pelajarannya apa ya, khonifidin asadukumullah? Ternyata Islam pernah menguasai dunia sampai ke wilayah-wilayah yang bahkan kita tidak tahu. Begitu luas kaum muslimin menguasai dunia ini. Dan yang dibawa adalah kebaikan-kebaikan, yang dibawa adalah ilmu, yang dibawa adalah peradaban, yang dibawa adalah kemajuan, yang dibawa adalah keadilan. Maka kalau hari ini kita terbuai dengan kondisi kita, kemudian terlalu silau dengan peradaban barat, terlalu silau dengan peradaban Eropa, tidak mengkiblat ke masa lalu di mana kaum muslimin pernah berkuasa, bahkan dirindukan kekuasaannya sampai orang kafir sendiri yang merindukan itu, sampai orang jajahan negeri, bukan jajahan kalau gitu, orang negeri yang pernah dibuka oleh kaum muslimin, diantaranya adalah Andalus atau Spanyol, lebih memilih hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin. Maka ini PR-nya buat kita, bagaimana mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang ada, apalagi kalau itu bisa dikaitkan dengan masa lalu untuk diambil pelajarannya. PR kita adalah bagaimana membaca sejarah agar kita tahu bagaimana kaum muslimin jatuh dan bagaimana kaum muslimin bangkit, penyebabnya apa-apa yang bisa membuat kita jatuh dan apa-apa yang bisa membuat kita bangkit. Maka selama kita hari ini bahkan belum tahu apa-apa yang akan membuat kita bangkit, maka kebangkitan kaum muslimin saya rasa masih jauh. Siapa yang akan memikirkan itu semua? Ya kita, generasi muda, generasi kita ini yang harus memikirkan kebangkitan itu di masa yang akan datang, yang tentu akan kita wariskan pemikiran ini kepada putra putri kita, kepada anak-anak dan keturunan kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga sedikit ini bisa membuka kita terhadap ternyata seperti itu ya peta masuknya kaum muslimin. Ternyata dari semenanjung Saudi Arabia, ternyata mereka lari pertama kali ke Afrika, Mesir, Yaman,
terus naik ke atas sampai ke Afrika Utara, di Maghribi atau kita kenal namanya dengan Maroko, yang sampai hari ini pembelajaran kaum muslimin di Maroko masih tradisional ya, mereka masih menghafal dengan tulisan-tulisan di atas batu, kadang mereka di atas kayu gitu ya. Baru setelah dari Saudi Arabia masuk ke Afrika, ujungnya sampai ke Maroko, berkembang di Maroko, masuk melalui Eropa, Spanyol, Portugal, terus nanti baru masuk ke wilayah Turki gitu ya. Semoga, dan di Turki itulah nanti akhirnya kaum muslimin terhenti peradabannya di tahun 1924. Wallahu alam, wallahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup. Saya mohon maaf kalau misalnya ada yang tidak jelas. Mudah-mudahan di lain waktu bisa kita dalami lagi lebih dalam kira-kira apa yang perlu dikulik dalam sejarah-sejarah peradaban kaum muslimin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.